di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bakso TikTok dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Jadi saya mau nulis buku harian ya, pakai kamera ya. Jadi nggak ngarepin ditonton banyak orang, yang penting ada dokumentasi soal pikiran-pikiran sederhana yang mau saya sampaikan ke Prabowo ya, lewat video ini. Untuk mencapai Indonesia Emas itu ada 2 jalurnya. Pertama, mengirimkan ribuan anak muda selama 10 tahun ini, selama 5 tahun lah, 10 tahun lah nanti Prabowo jadi presiden tuh, ke universitas di 5 benua untuk menguasai teknologi tinggi dan dibiayai oleh negara dari APBN plus dari pinjaman dengan lunak biaya grant atau hadiah atau apalah ya. Kan jaringan internasional Prabowo luas juga ya. Terus yang kedua, menggalakkan penelitian ilmu dasar ya, untuk menyuburkan hasil-hasil pertanian kita sehingga kita tidak ekspor lagi. Masa kedelai aja masih impor dari Amerika apa dari mana? Ya bagaimana satu hektar itu nanti bisa menghasilkan 13 ton kedelai, itu gimana caranya? Jadi ada rekayasa genetika gitu loh, ada rekayasa molekul, apa istilahnya itu. Pokoknya harus kembali ya pendekatannya ilmu pengetahuan ya, supaya kita menjadi bangsa yang mengekspor hasil-hasil pertanian, karena ekspor kita terbaik dan itu menyerap tenaga kerja yang banyak di desa-desa itu. Karena kita adalah pertanian, ya enggak? Jadi itu dilupakan, harus pendekatan yang lebih canggih. Jadi peneliti terbaik dari perguruan tinggi yang ada fakultas pertaniannya, IPB dan lain-lain itu harus bekerja siang malam. Otak mereka dinamis untuk menghasilkan varietas bibit unggul yang ditanam oleh petani-petani yang disubsidi pupuknya oleh pemerintah dan dibeli hasil-hasilnya oleh pemerintah dan diekspor ya. Jadi pertanian kita itu maju nomor 1 di dunia ya. Karena tanah kita ini subur sebenarnya, tapi kan nggak pernah dilirik ya. Itu pertama.
termasuk laut kita itu. Garis pantai kita itu kan luas, laut kita luas ya. Ikan itu kenapa dicuri? Sama nelayan-nelayan asing, kapal-kapal asing itu harus gimana caranya nanti itu benar-benar menjadi satu apa ya, keunggulan Indonesia ya, mengekspor ikan. Dan ya ikan-ikan yang diekspor itu ya tentu diolah dengan teknologi tinggi untuk diekspor kan. Itu harus ke situ ya, orientasi laut ya, orientasi pertanian dan orientasi teknologi tinggi high tech, dan kemudian dihidupkan kembali itu kelanjutan dari pesawat N250 yang dulu sempat terbang ya. Tahun 95 kita sudah bisa menerbangkan pesawat tuh anak-anak muda Indonesia sendiri ya, tanpa bantuan asing itu 17 Agustus atau bulan Agustus ya tahun 1995 itu N250, dan sudah diteruskan kan sekarang dengan R80 itu R-nya Regio 80 penumpang. Kalau N250 Nusantara, N-nya 2 motor, 50-nya 50 penumpang. Jadi kita kan terdiri dari kepulauan-kepulauan itu. Jadi harus didekati dengan proses-proses nilai tambah dalam bentuk membuat pesawat, kapal laut, kereta api, ya, pesawat terbang untuk transportasi di antara pulau-pulau kita sendiri, supaya transportasi itu jangan pakai kapal-kapal bekas milik asing ya. Yang sekarang yang terbang di udara Indonesia itu kapal-kapal siapa juga? Kapal-kapal bekas milik Boeing dan lain-lain itu, ya kan? Nah, padahal kita bisa bikin sendiri, itu harus diproteksi, harus dikasih dana pengembangan pesawat terbang itu lewat APBN, seperti dulu ada proteksi politik ya untuk mengembangkan pabrik pesawat terbang yang di zaman Habibie selama 25 tahun Menteri Ristek itu kan dipayungi secara politik oleh Pak Harto, baru bisa berkembang. Tapi ketika payung itu dipotong oleh oleh IMF syarat untuk dapat pinjaman, yaitu dengan cara melepaskan pembiayaan terhadap IPTN atau PT Dirgantara, sekarang ya sudah ambruk itu karena nggak ada proteksi dari pemerintah. Kan ini sebenarnya proyek strategis nasional itu pesawat itu. Nah, kemarin proyek strategis nasional yang R80 yang dipegang oleh anaknya Habibie, Profesor Dr. Ilham Akbar Habibie, lah kok malah dikeluarkan dari proyek strategis nasional tahun 2023. Alasannya karena proyek R80 pesawat itu tidak akan selesai proyeknya pada tahun 2024 ketika Jokowi lengser dari presiden, menjadi presiden. Padahal itu alasan yang terlalu dibuat-buat. Padahal banyak proyek-proyek yang melewati 2024 kan, seperti Rempang, Wadas, IKN itu diteruskan. Tapi kenapa yang milik kebanggaan Indonesia R80 itu malah dicoret dari 2023? Tentu membuat terkejut keluarganya B.J. Habibie ya. Karena kita itu katanya nggak minta pembiayaan dari pemerintah, hanya kita minta dipertemukan dengan investor-investor. Jadi kalau bisa dimasukkan dalam proyek strategis nasional, malah dicoret dan dikeluarkan. Aneh memang itu kekuasaan itu yang menghadapi tidak memuliakan karya-karya anak bangsanya sendiri. Nah, itu harus dipikirkan lagi oleh Prabowo untuk menghidupkan kembali industri R80, kelanjutan dari N250 yang dulu dipotong sama IMF itu ya oleh orang-orang barat karena takut ada semacam persaingan bisnis kan dalam pesawat terbang ya. Ya segala cara dipakai untuk mengeliminir atau menghabiskan pesaing-pesaing bisnis di bidang dirgantara kan. Nah, ini Prabowo harusnya mulai memikirkan kembali bagaimana menghidupkan industri pesawat terbang, industri kereta api, industri pelabuhan laut di Bandung, di Surabaya PAL itu. Bagaimana kita kereta api bisa bikin kereta api sendiri, sebagaimana kita bikin senjata sendiri di Pindad Bandung itu. Harus kembali kepada kekuatan kemandirian bangsa kita sendiri, dan bagaimana kita nggak usah impor lagi. Kalau impor itu kan mafia-mafianya itu dapat ini kan, dapat itu loh apa istilahnya komisi-komisi, mereka memperkaya ya. Kekayaan itu berputar di antara mereka aja, itu harus dipotong itu oleh kebijakan politik dari Prabowo. Bagaimana pertanian itu bisa tumbuh subur dengan penelitian-penelitian ilmu dasar itu gitu. Nah, baru ada harapan ya kalau rakyat itu
makmur, petani makmur karena pertaniannya itu dibantu oleh pemerintah dengan penelitian dan juga fasilitas, dibeli hasil-hasilnya oleh bulognya pemerintah, baru makmur pertanian dan lapangan pekerjaan tercipta yang begitu banyak di kawasan pertanian kan. Kan kita negara agraris, ya. Sementara di sisi lain untuk teknologi tinggi itu anak-anak muda 10 tahun dikirim ke luar negeri gitu untuk kembali tercerahkan, menguasai ilmu pengetahuan teknologi tinggi seperti zaman Habibie, sehingga kita bisa kembali membuat pabrik-pabrik sendiri milik negeri sendiri, bukan kita menjadi kuli-kuli dari perusahaan-perusahaan milik Cina, milik Jepang, milik Australia, milik Hong Kong, milik Singapura, milik Malaysia. Indonesianya itu menjadi kuli di negerinya sendiri, ya. Kuli-kulinya itu adalah mahasiswa-mahasiswa, alumni dari ITB, dari UGM, dari ITS, dari IPB, kuli-kuli dari, mohon maaf ini ya, kuli-kuli dari perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Nah, kenapa kita, kata Multatuli kan kita seperti surga, segalanya ada di Indonesia itu. Lautnya kaya, sungainya luas, ya kan, lautnya luas, hasil-hasil tambang melimpah, tapi akhirnya dicolong sama orang-orang itu karena kita tidak mengelola sendiri, karena ilmunya kita belum ada. Oleh karena itu mulai harus seperti Mahathir Muhammad, look this, lihat timur, dikirim akhirnya mahasiswa-mahasiswa Malaysia ke seluruh dunia dengan biaya pinjaman dari pemerintah. Mereka begitu kembali ke Malaysia, mereka membayar pinjaman itu dengan cara mencicil setelah mereka bekerja di negerinya sendiri, di perusahaan-perusahaan yang mereka bikin sendiri. Itulah generasi baru, generasi yang dikirim oleh pemerintahan Prabowo, ya, menjadi generasi emas. Berkumpul puluhan ribu atau jutaan anak-anak muda yang menguasai teknologi tinggi untuk membangun negeri dengan pendekatan yang saintifik, ilmu pengetahuan. Jadi yang diubah adalah mindsetnya, paradigmanya, keilmuan yang dirubah. Yang dirubah bukan perutnya dengan ngasih makanan gratis, ya. Itu yang ngasih makan gratis itu biarin, jangan pemerintah, tapi orang tuanya masing-masing atau kakak-kakaknya dari si anak yang sekolah itu. Makanya pekerjaan harus dibuka lewat lapangan pekerjaan di dunia pertanian yang mungkin luas, ya. Jadi harus ada industrialisasi di bidang pertanian, kira-kira begitu, ya. Jadi 2 jalur teknologi tinggi yang harus 2% yang menguasai teknologi. Penduduk suatu negara, kalau kata Habibie 2% itu menguasai teknologi tinggi, high tech, maka negara itu maju 2%. Jadi kita perlu mendidik 6 juta anak-anak muda kita menguasai ilmu pengetahuan dengan cara dikirim ke luar negeri, dan juga menghidupkan kembali tanah-tanah yang mati, ya, yang begitu subur, yang nganggur, yang diatur supaya oligarki itu nggak menguasai hak guna bangunan sampai puluhan tahun tanpa dikelola atau dikuasai dengan cara yang penuh dengan ketamakan. Itu harus diatur dengan regulasi yang baru. Bagaimana rakyat itu ada semacam land reform, tanah untuk rakyat, sehingga rakyat punya tanah di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri, bukan rakyat diusir dari tanahnya sendiri, ya, dengan surat untuk mengosongkan rumah dalam waktu seminggu demi proyek strategis nasional yang mendatangkan investor dari Tiongkok, dari Singapura, dari negeri-negeri lain, sementara rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia sendiri diusir dari tanahnya sendiri dan mereka menjadi kuli di negerinya sendiri. Jadi ingatlah ucapan Haji Agus Salim di zaman kolonialisme Belanda. Haji Agus Salim adalah pemimpin Sarekat Islam, bahu-membahu bersama Haji Omar Said Cokroaminoto membangun partai yang terbesar. Apa? Oh ya, ada tamu ya. Jangan menumpang di negeri sendiri, jangan kita yang menumpang, kata Haji Agus Salim. Kita harus jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Udah ada tamu tuh, jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetapi kamu